Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya, Felita Andini. UNESA melalui Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis gelar seminar pendidikan moderasi beragama. Memperingati Hari Disabilitas Internasional, Satgas PPKS UNESA berkolaborasi dengan Pusat Unggulan dan Inovasi Disabilitas, gelar sosialisasi literasi anti kekerasan. Dan pemirsa, berikut informasi selengkapnya. Komunitas Film Indie Komunikasi atau Kofikom Universitas Negeri Surabaya gelar layar ekspresi sebagai pre-event offline kedua menuju puncak acara Layar Kofi 2024. Gelaran ini bertujuan untuk lebih mengenalkan kepada sineas melalui screening film dan workshop acting. Komunitas Film Indie Komunikasi atau Kofikom Universitas Negeri Surabaya gelar layar ekspresi sebagai pre-event offline pada 30 November 2024. Bertempat di Suara Surabaya Center, kegiatan ini mengusung tema Spiritualism Art, Space, Text, and the Other. Mengajak para sineas untuk memahami komponen-komponen penting dalam seni peran, dengan screening film dan workshop acting, sekaligus menjadi serangkaian menuju puncak acara Layar Kofi pada 7 Desember mendatang. Film pendek yang ditayangkan diantaranya Pemeran Harus Menunduk dan Dergama, yang keduanya merupakan Kofikom Production 2024, adapun Cublak-Cublak Suang Kofikom Production 2023. Tiga film tersebut berhasil memberikan kesan baik kepada penonton melalui konflik dan isu yang dapat dieksekusi dengan tepat. Dalam kegiatan layar ekspresi bukan hanya pemutaran film pendek terbaik karya sineas, namun terdapat pula workshop acting yang dibawakan oleh Yusril Issa, seorang penulis, aktor, dan sutradara, yang menyampaikan materi terkait spiritualism teater method, kesadaran pada teks, ruang, dan peran. Menjabarkan pentingnya keterhubungan antara aktor, naskah, dan ruang sebagai elemen utama berakting. Sineas yang hadir berkesempatan menunjukkan potensi dalam bidang akting, serta melakukan tanya-jawab bersama narasumber. Kegiatan ini juga didukung oleh Studio Daluang yang merupakan rumah produksi juga agensi kreator di Surabaya. Kegiatan ini diharapkan dapat lebih menjangkau para sineas yang memiliki ketertarikan pada bidang perfilman, khususnya di Jawa Timur untuk lebih berkembang dan berinovasi. Topik yang saya sampaikan ini kan topik yang dimana kita ini harus tahu terlebih dahulu tujuan kita berkesenian, tujuan kita menjadi seorang kreator itu apa. Sebelum kita menjadi seorang aktor, sebelum kita menjadi seorang seniman, kita harus tahu dulu nih tujuan kita sebelum kita berkarya. Karena apa? Karena kalau misal kita berkarya tapi kita tidak tahu tujuan kita itu, proyeksi kita ke depan itu apa, otomatis itu akan mudah untuk berhenti di tengah jalan. Itu seperti yang terjadi pada umumnya di kalangan anak muda hari ini ya. Tapi kalau misal kita sudah menetapkan tujuan kita, saya yakin insya Allah ke depan akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Kegiatan ini merupakan kegiatan pre-event offline dari acara utama yaitu Layar Kofi. Nah, acara pre-event offline ini diberi nama sebagai layar ekspresi. Nah, layar ekspresi ini merupakan bentuk bagaimana kita mengajak semua peserta yang hadir itu untuk mereka tuh bisa mengekspresikan diri mereka sebagai karakter dari pemeran-pemeran di sebuah film yang mereka suka gitu. Jadi mereka tuh cosplayer, jadi pemeran-pemeran dalam setiap film-film yang mereka suka gitu.
Dari Surabaya, tim Broadcasting UNESA melaporkan. Badan Semi Otonom Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, Agora Law Society and State University of Surabaya, Research, Debate, and Law Society menyelenggarakan pelatihan debat dengan tema Battle of Minds. Acara ini diharapkan dapat melahirkan para debater muda yang berpotensi untuk mengikuti kompetisi debat di tingkat nasional maupun internasional. Pelatihan debat bertajuk Battle of Minds sukses digelar oleh Agora Law Society dan State University of Surabaya, Research, Debate, and Law Society atau SILS, selaku Badan Semi Otonom Fakultas Hukum UNESA. Acara ini berlangsung selama 2 hari pada 9 dan 12 Desember 2024 di Gedung Auditorium I8 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNESA. Berbeda dengan pelatihan sebelumnya, Battle of Minds fokus pada pengembangan berbagai aspek seperti teknik berargumentasi, kemampuan berpikir kritis, dan strategi debat yang terstruktur. Sesi materi dibawakan oleh dosen Fakultas Hukum UNESA pada hari pertama, Hikam Hulwanullah, dan dilanjutkan praktik langsung di hari kedua bersama Jihan Fairuz Salsabila dan Kenny Sanjaya. Tujuan kami melaksanakan dari pelatihan debat yang pertama yaitu mempelajari tentang teknik dasar debat, karena kita banyak sekali yang mungkin belum paham ya tentang teknik dasar debat itu seperti apa. Terus tujuan yang lain yaitu kita menyusun strategi debat yang efektif, karena di dalam debat sendiri itu ada strateginya, dan di pelatihan debat ini kita juga belajar mengenai hal itu. Untuk rangkaiannya sendiri, acara ini dilaksanakan di 2 hari. Yang pertama di tanggal 9 dan di tanggal 12. Mengapa diadakan 2 hari? Yang pertama yaitu di tanggal 9 kita hanya mempelajari tentang teori debatnya saja. Jadi di tanggal 1 itu kita hanya dapat materi tentang teori-teori debatnya. Untuk yang hari kedua, kita mengimplementasikan langsung di tempat. Jadi kita langsung praktik tentang debat. Jihan menekankan pelatihan ini tidak hanya mengajarkan teknik dasar, tetapi juga menekankan pentingnya berargumentasi dengan berani dan terstruktur. Tidak hanya untuk berdebat, tetapi juga menumbuhkan sikap kritis dan skeptis yang sehat terhadap isu-isu terkini. Kenny menambahkan pelatihan ini diharapkan menjadi pelopor budaya baru di Fakultas Hukum UNESA. Tidak hanya itu, pelatihan ini diharapkan menjadi wadah bagi peserta untuk mengembangkan keterampilan dan menyalurkan ide, serta membangun komunitas debat yang sehat dan konstruktif. Untuk motivasi di pelatihan debat ini sendiri sebenarnya adalah kita bertujuan ya, sama-sama saya dengan partner saya Kenny, kita tuh di sini untuk melatih juga teman-teman cara berbicara, cara mereka memiliki keberanian, have the brave, dan juga bagaimana mereka berani berbicara dan melontarkan argumentasi. Karena sebanyaknya, karena per hari ini banyak sekali mahasiswa ataupun mahasiswa yang masih belum berani melakukan argumentasi ke dalam halayak umum, padahal argumentasi itu kan bisa bersifat yang konotasi negatif atau positif tergantung daripada masing-masing pribadi dan individu gitu. Dan tentunya tujuan dari kita ini juga membangun daripada BAN FH UNESA itu sendiri, dan juga untuk menjadikan SDM terbaik, dan tentunya mengeluarkan dan juga melahirkan SDM FH UNESA yang lebih berkemajuan dan tentunya lebih memiliki kecenderungan skeptis dengan beberapa hal yang dilontarkan, karena sejatinya sebagai masyarakat FH ataupun fakultas hukum dan seyogianya memang harus seperti itu. Dengan adanya acara ini sudah selesai ya, harapan kami itu kita bisa mempelopori gerakan baru untuk membentuk budaya, membentuk kultur baru di Fakultas Hukum UNESA, sehingga kita itu bisa menciptakan banyak generasi-generasi muda penerus kita yang juara dalam berbagai perlombaan, bukan hanya lomba debat saja, tapi juga lomba karya tulis ilmiah, lomba moot court, dan lain sebagainya. Jadi harapannya dengan kita adakan pelatihan intens ini, kita membentuk generasi-generasi penerus yang baru, kita juga membangun budaya baru di lingkungan Fakultas Hukum UNESA yang semakin haus akan juara dalam perlombaan, khususnya dalam bidang debat yang sudah kita laksanakan saat ini. Dengan semangat yang dibawa dalam pelatihan Battle of Minds, Agora Law Society dan SILS Fakultas Hukum UNESA berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan mahasiswa Fakultas Hukum UNESA. Acara ini merupakan langkah menuju terwujudnya generasi yang siap bersaing di tingkat nasional dan internasional. Dari Surabaya, Raza Mevia dan Aris Zakaria melaporkan.
Universitas Negeri Surabaya melalui Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis gelar seminar dengan tema Pendidikan Moderasi Beragama, Membangun Generasi Cerdas, Toleran, Anti Kekerasan, dan Beradab di Kampus. Tujuannya agar mahasiswa sebagai agent of change mampu menempatkan diri dengan berbekal pemahaman diri yang tepat dengan ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis atau PPIS UNESA berkolaborasi dengan Gria Moderasi Beragama gelar seminar dengan tema Pendidikan Moderasi Beragama, Membangun Generasi Cerdas, Toleran, Anti Kekerasan, dan Beradab di Kampus pada 12 Desember 2024 di Auditorium Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Gedung U1 Lantai 3, Kampus 2 UNESA Lidah Wetan. Seminar ini hadirkan narasumber yaitu Profesor Dr. Yusuf Hanafi MA, Profesor Dr. Haji Muhammad Turhanyani MA, dan Profesor Dr. Mutimatul Faida MAG dengan materi seputar berbagai tantangan moderasi beragama di era global, pentingnya penguatan wawasan moderasi beragama, dan peran generasi muda dalam menjaga kerukunan umat. Ya, pondasi daripada paham yang moderat dan toleran itu adalah pemahaman yang tepat kepada ajaran agama, ya tentu sesuai dengan agama masing-masing. Jadi bagaimana kemudian ajaran agama yang tertuang di dalam kitab suci Al-Quran di dalam Islam dan juga hadis, dan juga interpretasi para ulama terhadap kitab suci dan ajaran agama itu dipahami dengan benar. Karena biasanya radikalisme itu berangkat dari pemahaman keagamaan yang tekstual, rigid, dan kaku, ya. Mereka tidak mampu melakukan reinterpretasi dan reaktualisasi ajaran agama sesuai dengan konteks kehidupan. Wakil Rektor Bidang Pendidikan Kemahasiswaan dan Alumni, Profesor Dr. Matlazim MSI, mewakili Rektor UNESA, tekankan pentingnya acara ini dalam menangkal paham radikalisme yang dapat merusak kerukunan antar umat beragama. Kegiatan ini akan memberikan wawasan kepada para mahasiswa bahwa moderasi beragama itu tidak hanya diketahui tapi penting untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari selama di kampus sebagai latihan dan nanti akan diterapkan ketika terjun di dalam masyarakat. 200 mahasiswa selingkuh UNESA hadir dan sambut kegiatan ini dengan antusias. Beragam pertanyaan disampaikan kepada narasumber, perihal topik yang disampaikan dengan fenomena yang ada di masyarakat. Dengan digelarnya seminar ini, mahasiswa sebagai agent of change mampu menempatkan diri dengan berbekal pemahaman diri yang tepat dengan ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Surabaya, Tia Ezar dan Irfan Ali melaporkan. Universitas Negeri Surabaya melantik sekaligus mengambil sumpah jabatan 28 pejabat dan 17 fungsional pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2023. Pelantikan dipimpin langsung oleh Rektor UNESA. Rektor UNESA Profesor Dr. Nur Hasan MKas yang akrab disapa Cahasan melantik dan mengambil sumpah jabatan 28 pejabat dan 17 fungsional pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2023 pada 11 Desember 2024 di Auditorium Rektorat Lantai 11 Kampus 2 UNESA Lidah Wetan. Dihadiri jajaran wakil rektor dan pimpinan lembaga di lingkung UNESA. Kegiatan berjalan dengan lancar dan penuh khidmat. Total 45 orang yang dilantik dan diambil sumpahnya ini sudah melalui proses seleksi dan pemantauan kinerja, serta memiliki integritas dalam menjalankan tugasnya. Yang jelas pengakuan, karena syarat sahnya seorang pekerja itu atau di pemerintahan itu setelah diambil sumpahnya. Dilihat track recordnya juga, dan ini juga mereka mengisi fakta integritas dan perjanjian juga. Bila tidak bisa mencapai, ya akan diganti yang lainnya. Rektor UNESA berharap pejabat dan fungsional pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru dilantik ini bisa membawa UNESA lebih unggul di tengah ketidakpastian global, lebih adaptif dan inovatif, mampu menjalin kolaborasi, serta kerjasama dalam menghadapi tantangan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Dari Surabaya, Tia Ezar dan Irfan Ali melaporkan.
Dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau Satgas PPKS Universitas Negeri Surabaya berkolaborasi dengan Pusat Unggulan dan Inovasi Disabilitas selenggarakan sosialisasi literasi anti kekerasan bagi mahasiswa disabilitas. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi mahasiswa disabilitas, mencegah sebagai korban ataupun pelaku kekerasan di lingkungan kampus. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau Satgas PPKS Universitas Negeri Surabaya lakukan kolaborasi dengan Pusat Unggulan dan Inovasi Disabilitas atau PUID UNESA dalam memutus mata rantai kekerasan di lingkungan kampus. Kegiatan sosialisasi literasi anti kekerasan bagi mahasiswa disabilitas diselenggarakan pada 13 Desember 2024 di Auditorium Lantai 7, Fakultas Psikologi Kampus 2 UNESA Lidah Wetan. Kegiatan edukasi literasi ini untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional yang diperingati setiap tanggal 3 Desember. Narasumber yang dihadirkan merupakan dosen yang berada di Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis atau PPIS UNESA. Materi yang dipaparkan seputar definisi, jenis, dan cara mencegah kekerasan. Semua anak-anak yang menjadi mahasiswa disabilitas UNESA, dia merasakan kondisi kenyamanan, keamanan di kampus, dan dia memiliki kemampuan untuk melakukan pertahanan diri dari kekerasan yang mungkin menyasar dia, dan dia dipastikan tidak menjadi pelaku gitu. Mahasiswa disabilitas sangat antusias ikuti kegiatan dengan memberikan tanggapan dan pertanyaan yang disampaikan kepada narasumber selama sosialisasi berlangsung, dan tak segan menyampaikan pengalaman pribadi ketika mendapatkan perilaku kekerasan yang pernah dilakukan orang lain kepada mereka. Melalui sosialisasi literasi anti kekerasan bagi mahasiswa disabilitas ini, diharapkan mahasiswa disabilitas UNESA mampu memahami dan menciptakan lingkungan yang aman, tidak menjadi korban dan pelaku, di mana semua orang merasa terlindungi. Dari Surabaya, Tia Ezer dan Tambang Waskito melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya, Felita Andini, tetap sehat dan sampai jumpa.